Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. So asik saatnya. Hari ini kita di mata kuliah editing akan belajar tentang konsep alternatif to continue editing. Apa itu? Atau konsep alternatif dari kesinambungan editing. Dari sebelumnya kita harus mengetahui batasan editing klasik, karena di editing alternatif ini kita menolak teknik editing klasik. Alternatif dari kesinambungan editing ini adalah sebuah pendekatan yang menantang aturan konvensional dalam penyulingan film. Kita akan melihat bagaimana seorang editor yang dapat menciptakan hubungan visual dan naratif yang lebih ekspresif, tidak terikat oleh logika ruang dan waktu yang linear. Di kesinambungan visual, atau graphic possibilities menghubungkan visual dengan tiga faktor, yaitu elemen visual, graphic match, dan kontinuitas grafik. Di elemen visual, seorang editor itu memanfaatkan suasana, garis, bentuk, tekstur, dan susunan bingkai untuk menciptakan keterkaitan antar gambar. Yang kedua, graphic match atau menghubungkan dua gambar melalui kesamaan visual dalam bentuk warna atau susunan untuk menciptakan hubungan emosional atau simbol-simbol tertentu. Yang ketiga, di graphic possibilities ada kontinuitas grafik, di mana mengutamakan kesamaan gambar dalam perpindahan shot dibentuk oleh mission skill dan sinematografi. Nah, di ritme possibility atau irama dalam sinema itu ada kecepatan dan durasi untuk menciptakan irama, dan ada ritmus internal dan eksternal. Di ritme possibilities ini ada kecepatan dan durasi yang berhubungan dengan kecepatan dan durasi tentunya atau ketukan visual serta pola pemotongan. Jadi ritme cuttingnya itu disesuaikan sehingga menciptakan irama
mempercepat atau melambat irama si adegan tersebut. Dan ritmis ini atau irama ini terdiri dari dua, ritmis internal dan ritmis eksternal. Bedanya apa dalam irama atau ritmis dalam syuruk itu sendiri? Irama internal itu irama dalam satu syuruk itu sendiri. Jadi dalam satu adegan, dalam satu gambar itu sudah mempunyai irama adegan itu sendiri. Nah, kalau irama eksternal itu irama yang terbentuk dari penggabungan beberapa syut yang efeknya menjadi berirama dalam satu adegan. Nah, dan bagaimana tadi kan alternatif penambungan dalam editing kan menolak teknik editing klasik. Dan bagaimana kalau jika itu editing tersebut tanpa kontinuitas klasik tersebut yang akan disampaikan oleh Mbak Lili. Dalam pendekatan alternatif ini itu editor bisa secara sadar mengabaikan aturan dasar dalam editing seperti shot atau reverse shot, kesesuaian pandangan, arah layar, match on action untuk menciptakan pengalaman visual yang lebih ekspresif dan tidak linear. Nah, penerapan ini memungkinkan hubungan antara shot dibangun bukan berdasarkan logika ruang dan waktu, melainkan dengan asosiasi tematik, grafis atau ritmis yang mendukung makna adegan. Sebagai contoh, dialog yang biasanya menggunakan shot atau reverse shot bisa disusun melalui pemotongan simbolik, putar objek atau close up abstrak yang merefleksikan emosi karakter tanpa harus memastikan arah pandangan yang tertuju. Biasanya ya, kan ini menolak penggunaan teknik continuity klasik. Nah, biasanya itu menggunakan teknik editing seperti jump cut, graphic match, matrix montage, dan overlapping editing menjadi strategi umum dalam gaya ini. Jump cut mengganggu kesinambungan waktu dan menciptakan kesan fragmentasi, sedangkan graphic match mengaitkan gambar melalui kemiripan bentuk dan warna sehingga tidak diperlukan kontinuitas aksi. Selain itu, penelitian tentang mengomentari film sepenggal kisah bunga itu menunjukkan bahwa pemilihan shot seringkali tidak mengikuti arah layar, tapi masih berhasil menciptakan realisme subjektif melalui permainan ritme dan pemotongan asosiatif. Teman-teman masih ingat nggak kalau di dalam pengambilan shot itu angle-nya 180 derajat yang seperti ini itu. Nah, tapi karena konsep ini menolak tersebut atau alias ini yang anti-mainstream ya, jadi itu bisa menghalalkan shot 360 derajat. Jadi di shot secara keseluruhan itu. Terus dalam contoh berbeda, pengeditan dokumenter apokaliptik times menampilkan penggunaan potongan tidak linear yang menggunakan gambar berdasarkan intensitas emosional, bukan kelanjutan aksi atau gerak kamera. Praktik-praktik ini menegaskan bahwa meninggalkan continuity tidak berarti mengorbankan makna, melainkan menemukan cara alternatif untuk menghadirkan penonton pada pengalaman estetis yang lebih fleksibel dan simbolis. Tapi konsep editing alternatif to continuity ini dapat menggunakan perpindahan shot untuk menunjukkan terjadinya lompatan waktu. Dengan menggunakan teknik jump cut pada adegan, menghilangkan beberapa frame atau detik dengan satu shot,
dampak naratif yang dulu kayaknya dipresentasikan waktu Mbak Zakia? Ya, lupa. Oke. Jadi kita ulas kembali ya. Konstruksi naratif itu dibangun berdasarkan cerita yang terjadi pada kehidupan manusia, di mana kejadian demi kejadian dalam film menimbulkan motivasi-motivasi tertentu pada penontonnya dan menimbulkan harapan pasti atau nyata atas kejadian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka naratif dapat diartikan sebagai rangkaian kejadian atau peristiwa dalam hubungan sebab akibat yang terjadi dalam suatu ruang dan waktu. Dalam dunia editing, keterkaitan antara sebab akibat kejadian, waktu dan ruang merupakan hal terpenting karena merupakan inti keberhasilan penerimaan cerita oleh penonton. Tapi karena film ini konsep ini menolak hal tersebut, film dengan penerapan alternatif to continuity editing dapat menjelaskan secara berbeda dengan kebiasaan film dengan editing kesinambungan langsung atau continuity yang biasa itu. Editing alternatif to continuity dalam film akan memberikan pesan bahwa konflik batin yang terjadi dapat disampaikan dengan berbagai cara, dengan mengoptimalkan teknik editing jarak dan aturan pelanggaran 180 derajat, sehingga dapat membantu mengarahkan penonton seolah ikut merasakan konflik batin seperti apa yang dirasakan oleh tokoh. Terus, secara estetis, alternatif to continuity editing menghasilkan pengalaman penonton yang lebih fragmentaris dan menekankan subjektivitas karakter. Teknik seperti jump cut, non-linear temporal shift, atau pelanggaran aturan 180 derajat menciptakan ketegangan visual yang secara sengaja merusak ilusi realisme yang biasanya dikonstruksi oleh continuity editing. Gangguan visual ini bukan menjadi problem, tetapi menjadi strategi etis untuk menandai ketidakstabilan psikologis karakter atau menyoroti kondisi sosial tertentu. Justru kalau menjadi sebagian orang, berarti alternatif to continuity editing ini kayak merupakan sebuah kesalahan, padahal itu adalah sebagai bentuk estetis ya, atau strategi estetis untuk menandai ketidakstabilan psikologis itu tadi, ketidakstabilan psikologis karakter atau menyoroti kondisi sosial tertentu. Bisa dilanjutkan? Dengan namanya ketidakstabilan psikologis atau kondisi sosial ini dapat pengalaman penonton aktif untuk menafsirkan makna dari potongan-potongan gambar yang tampak tidak nyambung gitu. Yang mengutamakan kualitas pengalaman waktu subjektif dibandingkan alur sebab akibat yang linear sesuai gagasan gambar naratif kompleksitas psikologi itu yang menimbulkan ekspresi batin yang memungkinkan film mengekspresikan aspek batin atau pengalaman psikologis pada lebih kompleks dan distorietas waktu untuk merefleksikan kondisi eksternal untuk mengkondisikan kondisi emosional karakter seperti kegelisahan, trauma yang ingatannya pecah-pecah dan lain-lain. Dan terakhir, paradigmatic narration. Pola editing ini menjadikan kekuatan naratif yang berdiri sendiri membangun pemaknaan berdasarkan asosiasi.
Jadi penulis sebagai editor itu menggunakan penekanan pada kaidah 360 derajat yang bertujuan untuk membedakan dimensi realita, khayalan, dan mimpi tokoh utama. Editor menggunakan kaidah 360 derajat pada tokoh utama berada di dimensi khayalannya dengan tujuan agar penonton bisa memahami perbedaan dimensi yang terdapat pada film fiksi Oniera itu. Terus contoh kedua, teman-teman pasti udah gak asing sama film ini. Contoh kedua adalah film Keluarga Cemara yang diangkat dari film sinetron Keluarga Cemara tahun 90-an disutradarai oleh Yandy Lawrence. Mas Yandy ini juga sutradara film Sore BTW. Juga menggunakan alternatif to continuity editing dalam scene Debt Collector yang datang ketika Uis merayakan ulang tahunnya. Yandy memanfaatkan peluang 360 derajat untuk memperlihatkan perasaan emak yang tertekan akan penindasan debt collector yang akan menyita semua harta bendanya di saat perayaan ulang tahun putri pertamanya. Selain dialog yang memperjelas situasi adegan, bergesernya garis aksi semakin memperlihatkan kepada penonton suasana perasaan keheranan dan kebingungan tamu yang datang, kesedihan Elis dan Ara, ketakutan, kebingungan serta kesedihan dari emak. Di makalah ada contoh gambarnya. Terus ini saya izin putarkan ya, tapi saya lupa bawa adapter, jadi teman-teman lihat di sini saja. Simak. Berlandaskan pada aspek naratif atau penceritaannya, storytelling, yang secara sadar teknik ini melanggar konsep aturan 180 derajat secara spasial, temporal, dan grafik secara sistematis. Nah, siapa sih sebenarnya yang mengembangkan konsep ini? Konsep alternatif to continuity ini sejauh ini telah dikembangkan oleh sineas-sineas besar seperti Yojiro Ozu yang dikenal karena mengabaikan konvensi 180 derajat dengan menggunakan ruang 360 derajat secara penuh. Nah, Yasujiro Ozu ini lebih menekankan aspek grafis dan teknisnya seperti di pembahasan awal tadi, possibilities grafik dan possibilities ritmik dibanding aspek ruang dan waktunya. Pergeseran aksi dengan ruang 360 derajat tidak hanya mengganggu kontinuitas editing, namun memberi pilihan dalam membangun suasana. Eksperimen yang dilakukan Ozu pada awalnya lebih mengedepankan kesinambungan grafis dari latar belakang dan subjek di dalamnya. Dengan ruang 360 derajat, Ozu menghilangkan batasan dari penempatan posisi kamera walau dampak dari apa yang dilakukannya membuat perubahan posisi dari pemain yang sangat drastis sehingga menginterupsi penontonnya. Di sisi lain, pembinaan ruang 360 derajat memberikan fungsi lebih untuk membuat film dalam memaksimalkan dampak psikologis tadi ya, seperti di pembahasan awal. Film-film tersebut dapat konsep ini itu bisa digunakan di semua
baik film aksi seperti The Dark Knight, film musik pada film Whiplash, film komedi pada film Tenet, dan film drama keluarga seperti film Keluarga Cemara. Satu kesamaan yang bisa dilihat dari pemanfaatan ruang 360 derajat pada keempat film tersebut adalah adanya pembuat film ingin membuat penonton merasakan emosi tertekan dari karakter yang ada di dalam scene. Pak Komeng ini mau dilanjut atau diskusi dulu? Lanjut. Kita lanjutkan ke materinya Mas Sandi. Monggo. Nah, selanjutnya kita tema konsep ketidaksinambungan ruang dan waktu atau spatial dan topological continuity. Ketidaksinambungan ruang dan waktu Bisa lebih. ketidaksinambungan ruang dan waktu dalam film merupakan strategi kepentingan yang sengaja digunakan untuk meninggalkan pola naratif linear. Daripada kita mengarahkan penonton melalui peristiwa yang mengalir terus, teknik ini itu memutar kesinambungan sehingga perbedaan antar adegan terasa tiba-tiba atau tidak terduga. Pemutusan tersebut tidak lagi mengikuti logika ruang atau kronologi grafik, melainkan digerakkan oleh kebutuhan dramatis, intensitas emosional dan tujuan atau tujuan simbolik yang ingin dijelaskan pembuat film. Nah, ruang itu tidak lagi berfungsi sebagai lanskap yang stabil atau dapat diprediksi. Pergeseran ruang dapat terjadi secara mendadak tanpa transisi, membuat penonton seolah-olah itu menyaksikan representasi cara pikir tokoh yang melompat dari satu gambaran ke gambaran lain. Banyak film memanfaatkan perubahan ruang semacam ini untuk mengekspresikan kondisi emosional seperti cemas, sehingga ruang berperan sebagai tenaga keadaan psikologis, bukan sebagai lokasi visi yang konsisten. Ketika petunjuk spasial sengaja dikabulkan, penonton terdorong menafsirkan adegan melalui emosional, bukan melalui logika kontinuitas yang biasanya menopang representasi ruang dalam sinema. Ketidaksinambungan ruang terlihat ketika film sengaja berpindah lokasi tanpa transisi pengantar atau tanpa mempertahankan hubungan spasial yang konsisten antar shot. Pematahan 180 derajat, pematahan aturan 180 derajat dalam percakapan, pemotongan dari satu lokasi ke lokasi lain yang tidak berkaitan, atau perubahan skala ruang yang sangat kontras adalah contoh yang harus digunakan. Dalam hal ini, ruang tidak lagi berfungsi sebagai latar yang stabil, melainkan menjadi cara memberikan yang mempengaruhi cara penonton membaca keadaan tokoh. Nah, di sisi lain, ketidaksinambungan waktu atau temporal discontinuity itu memperbaiki pengalaman penonton dengan menggeser cara penonton memahami perjalanan peristiwa. Waktu dapat dipotong, diulang, atau disisipkan antara momen-momen yang tidak berdekatan. Discontinuity itu bukan hanya teknik editing untuk memutus alur. Ini adalah bahasa visual yang membimbing penonton memasuki persepsi yang tidak dapat dijangkau oleh dialog. Nah, pembentukan discontinuity ini tuh dapat dilakukan dengan cara non-diegetic insert. Diegetic itu artinya narasi atau bercerita. Sedangkan lawan diegetic itu
dan tidak ada sound atau yang menyambung dengan cerita aslinya, tapi bisa merepresentasikan keadaan tokoh tersebut. Ada potongan visual yang tidak menyambung itu dimasukkan ke dalam adegan. Itu menjelaskan secara tidak langsung menjelaskan keadaan tokoh tersebut. Dalam konteks spasial, non-diegetic bisa memutus persepsi bahwa cara menunjukkan logika keberadaan objek. Profil itu biasanya kan dibangun melalui konsentrasi lokasi, arah pandang, dan hubungan antar objek. Tapi ketika sebuah visual yang tidak menyambung ceritanya tiba-tiba bercerita itu kosa benda yang tidak sedang terdiri karakter, footage, arsip, atau gambar simbolik lainnya yang merepresentasikan keadaan tokoh tersebut, itu penonton kehilangan spasial film itu. Nah, dari sementara itu dari waktu dari jatuh bisa menunjukkan temporal discontinuity melalui struktur yang merusak aliran durasi. Dari jatuh insaf dalam film memperlihatkan bahwa ketidaksinambungan waktu dan waktu dapat menjadi strategi retoris yang justru memperdalam pemaknaan. Ini tidak hanya merusak kontinuitas budaya, tapi mengubah persepsi penonton secara langsung, membuat mereka sadar bahwa film sedang mempertanyakan kenyataan diegetiknya sendiri. Jadi konsep ketidaksinambungan ruang dan waktu itu menunjukkan bahwa film tidak selalu bergerak mengikuti logika linear, tapi dapat memanfaatkan pembatas ruang, perubahan waktu, serta penyisipan simbol yang merepresentasikan untuk menciptakan pengalaman emosional yang berbeda. Jadi itu teman-teman dari dua materi yang telah disampaikan. Untuk kali ini sesi diskusi dibuka. Ya, Mas Nabil izin bertanya ya. Di makalahnya Mas Nabil itu dijelaskan bahwa ini perpindahan ruang maupun lompatan waktu itu cenderung diperlakukan otak sebagai penanda dimulainya peristiwa baru. Tapi mekanisme yang ini tadi ya, yang pokoknya yang menerapkan discontinuity itulah, itu kan sering disebut sebagai event boundary, yaitu momen ketika penonton secara tidak sadar memisahkan satu rangkaian tindakan dari tindakan dari rangkaian lainnya. Dalam konteks film, transisi yang tiba-tiba mendorong otak untuk mengelompokkan ulang informasi sehingga potongan visual yang tidak kontinu terasa lebih signifikan secara dramatik. Nah, apa sih perbedaan menggunakan teknik apa sih event boundary itu? Maksudnya kayak yang tadi kalau di awal kan pakai jangka itu ya, yang Mas tadi bahasanya. Terus ada nggak sih contoh film yang menggunakan Silakan, mau pengen dengan siapa? Awal dulu. Kalau misalnya dalam sebuah, kalau misalnya kalian menjadi editor, terus ada adegan karakternya itu suami istri sedang bertengkar mungkin di ruang tamu atau ruang makan aja deh. Nah, bagaimana kalian mengedit dengan alternatif kontinuitas alternatif to continuity yang mana mengambil itu tadi kayak 360 derajat, shot-shotnya, terus
bagaimana temponya sehingga emosinya ini sampai ke penonton dan memberikan dampak psikologis ke penonton. Terus untuk Mas Nabil, di teknik non-digetic insert itu kan dia memasukkan gambar yang sebenarnya bukan di alur cerita film tersebut ya kan. Terus maksud dari pemaparan makalah yang di halaman 10 itu yang menjelaskan bahwa waktu digerik tidak lagi berdiri sebagai reservoir kejadian, tapi menjadi medium yang dapat diputus atau diganggu sebagai editor. Itu apa maksudnya gitu? Apakah mungkin bisa dijelaskan gitu? Yang 10 poin berapa? Yang paragraf kedua bagian akhir pemaparan itu dengan itu waktu digerik tidak lagi berdiri sebagai reservoir kejadian, tetapi menjadi medium yang dapat diputus atau diganggu. Itu maksudnya itu seperti apa? Bisa menjawab pertanyaannya Mbak Vina ya. Untuk bagaimana sebagai editor mengedit scene pertengkaran suami istri di ruang makan, meja makan. Kalau menggunakan konsep alternatif community ini, mungkin dari saya akan menggunakan konsep pelanggaran 180 derajat. Jadi lebih ke menggunakan 300 konsep 360 derajat pelanggaran. Jadi berdiskusi dengan DOP untuk mengarahkan, nggak DOP aja sih, semua krunya untuk membuat shot itu seolah-olah terlihat secara 360 derajat, secara penuh gitu loh Mbak. Terus biasanya kalau di dalam film kan ada tokoh yang lebih ditekankan. Misalkan di dalam film itu pertengkarannya itu suaminya itu keras menyakiti hati istrinya, pokoknya istrinya yang tersakiti banget lah. Untuk mendapatkan kesan emosional dari scene tersebut, penonton itu akan lebih menyoroti di bagian istrinya. Jadi yang dibuat seolah-olah 360 derajat itu fokus kepada titik si istrinya. Kayak di film Keluarga Cemara tadi loh, kan di situ fokus pengambilannya 360 derajat pada ibunya, bukan pada si debt kolektornya. Kayak gitu mungkin. Terus kalau misalnya terkait temponya mau seperti apa? Untuk temponya saya kira kita buat cepat dan ditambahi kayak sound itu namanya barang-barang pecah atau mengunci pintu untuk si rekan si ibunya itu dikunci di tempat mandi atau mana. Kita bikin jika mungkin dan merasa itu ada traumatik di sana. Ya dengan menggabungkan sama kekerasan tersebut, entah nanti pas bunga pecah atau jendela pecah. Apa harus kayak gitu? Misalnya kalau kita lihat di film series layanan khusus dulu yang struktural itu yang pertengkaran perdebatan kedua dan kamar itu kan itu dia nggak ada sampai pas bunga pecah atau apa atau pintu, cuma omong-omongan dua orang. Jadi dia pakai 360 derajat yang menekannya pada ini si istrinya, siapa namanya lupa aku. Kalau apa ya, izin menyambung ya. Kalau di makalah itu sebenarnya kami jelaskan bahwa
Miss and Scene, dan sinematografi. Gimana ya? Aku pengen memperlihatkan ini contoh itu apa alternatif continuity lagi biar tadi kan saya bilang ada satu tokoh yang difokuskan dalam 360 derajat itu. Nah, ini saya dapat film yang diparodiin tapi saya nggak dapat film aslinya. Ini nggak ada suaranya bukan? Yang ini film aslinya tuh yang ini. Terpaksa. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kita kan bisa fokus kepada scene perempuan yang merangkak tadi, tapi di dalam konsep ini itu di-cut, terus lebih fokusnya pada si cowok yang mau membunuh bayinya itu tadi. Ini Mas Tamil Ya, pertanyaan. Memang dari jadi bisa kita memasukkan ke shot yang tidak ada hubungan ruang dan waktunya pada cerita ini. Ketika kita contoh ya, ini contoh. Ini kan ada film yang ada penjajahan gitu. Nah, tiba-tiba ada shot penjagalan gerbang. Nah ini kan memutus ruang dan waktu cerita asli. Tapi shot itu merepresentasikan keadaan tokoh ini orang-orang yang tadi diintimidasi. Jadi alur waktu dan ruangnya itu patah. Tidak ruang dan waktunya tidak nyambung. Tapi shot itu merepresentasikan keadaan itu. Terus maksud dari penjelasan di makalah kan itu berarti waktu juga ya, maksudnya kan waktu ini terus jadi ini misalnya jadi ini kan itu masih di makalah Yang ya kan di dalam masuk makalah itu juga bagian akhir Sangat rinci. yang bisa
Aku sih sungguh. Kita mau yang bertanya lagi sama Mas Nabi. Karena materi yang tadi itu sangat penting. Ya. Saya mau bertanya lagi. Yang bagian akhir. Iya. Ya, makna. Lalu dan akhir paragraf. Karena kalau umatnya itu apa? Kan saya sudah bilang Pak itu dua perkataan yang akhir. AI. Oh, itu sih aku buat sendiri ya. Satu baik. Waktu itu Jangan bisa dijelaskan yang mengambil dari AI enggak apa-apa. Dijelaskan atau bisa disederhanakan lagi. ya. Aduh, bisa. Saya bantu ya Mas Nabi. Iya. Biar cepat. Jadi kalau saya mencari ya, yang dimaksud dengan kalimat dengan begitu waktu diegetik tidak lagi berdiri sebagai reservoir kejadian. Reservoir kejadian itu apa namanya teknik sinematografi atau narasi film yang umum. Keliru deh. Salah. Istilah tersebut bukanlah istilah teknis sinematografi atau narasi film yang umum, bukan ya, melainkan terjemahan harfiah dari versi ambil. Mas Mantul itu mencantumkan yang lebih tahu kan? Salah.